lomba beserta pembina dan supporternya masing-masing, serta hadirin pemirsa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena hari ini Minggu 22 Oktober 2023, kita bisa berkumpul di sini dalam suasana berbahagia dalam acara Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 RRI Singaraja. Nusantara ini merupakan kesempatan sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi para siswa untuk berekspresi, mengembangkan bakat dan kreasi mereka. Serta kita semua berharap semoga pikiran yang baik dan benar datang dari segala penjuru. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, mengawali kegiatan hari ini kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohonkan untuk tetap berdiri karena acara dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Angkasawan. Dengan hormat kami memohon kepada seluruh hadirin untuk meletakkan tangan kanannya di sebelah dada kiri.
Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri. Kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Memohon agar acara yang kita gelar mulai hari ini hingga puncak kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin, acara Festival Pelajar Nusantara di LPP RRI Singaraja tahun 2023 didukung oleh Yayasan Bali Mualaf Development, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Indosat, UD Laris Jaya Abadi Motor, Maudeng Bagus, LPK Fuji Academy Bali, Alfa Prima Singaraja, PT Coronet Crown. Selain itu juga ada Amora Rental Fashion, Dewata Pos, Lokapom Buleleng, Emina, Madu Nusantara, Yepa Kosmetik dan Aksesoris, Mertabuana Motor, serta terdapat UMKM di sekitaran area LPP RRI Singaraja tahun 2023. Yang pertama terdapat Joy Fresh, kedua terdapat Sekar Kuliner Kekinian, ketiga terdapat Sebelak Just Food, keempat terdapat Kopi Bali, dan yang terakhir terdapat UMKM dari SMK Negeri 1 Sukesade. Hadirin, kami juga menginformasikan selain lomba yang digelar hari ini akan ada lomba lainnya. Untuk besok lomba karaoke dan lomba monolog. Sedangkan untuk tanggal 24 ada lomba tari kreasi Nusantara dan lomba recycle fashion show. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri, peserta lomba dan para pendamping atau supporternya masing-masing untuk menuju tempat yang telah disiapkan. Untuk lomba baca puisi berada di Wantilan dan lomba video kreatif dipersilakan untuk menuju ruang rapat. Seluruh kegiatan lomba akan dipandu oleh Kak Dias untuk lomba video kreatif dan juga Kak Irhas untuk lomba baca puisi. Terima kasih atas kehadiran dan selamat berlomba. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu untuk para peserta lomba baca puisi agar tetap di Wantilan, dan untuk yang mengikuti lomba video kreatif bisa menuju ke ruang yang sudah kami siapkan. Apakah sudah semua untuk peserta lomba baca puisi di Wantilan ini? Sudah ya panitia ya? Baik, kita akan segera mulai untuk lomba baca puisi Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Selamat pagi. Wow, luar biasa sekali Sita. Kalau kita lihat nih ramai sekali ya pagi hari ini ya. Wah bener Kak, ada 200 orang ya Kak? Wih, masa 200 ya? Coba Oke. dihitung dulu deh Kak. Oke, dan seluruh hadirin yang sudah hadir di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja di kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Katanya nggak kenal maka Nggak sayang nggak Kak ya, sayang. jadi Tapi- harus kenalan dulu biar sayang. Betul, tapi katanya kalau udah kenal belum tentu sayang, gimana dong? Aduh gimana ya? Oke,
Perkenalkan nama saya Irhas. Jadi nanti adik-adik peserta lomba baca puisi di kesempatan pagi hari ini bisa panggil Kak Irhas gitu ya. Minta foto dong gitu. Boleh. Kak Sita mungkin perkenalkan lagi silakan. Oke, jadi selamat pagi. Perkenalkan nama aku Sita. Baik, langsung saja jadi kita akan memperkenalkan dewan juri kita yang sudah hadir tentunya di kesempatan pagi hari ini saya. Yang pertama ada Ibu Dr. KD Wirahyuni SPD MPD CPPS CNC. Beri tepuk tangan. Oke, Ibu silahkan menempati. Baik, iya. Ibu Ira, ini lahir di Singaraja 27 Mei 1987. Pekerjaan saat ini sebagai dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Ganesha. Sedikit prestasi yang akan saya sampaikan, yaitu diantaranya juara favorit Lomba Cipta dan Baca Puisi tingkat nasional 2020. Berikutnya top 3 peserta teraktif penulisan skripsi puisi guru dan dosen tingkat nasional 2019 dan juara 1 lomba baca puisi se-Bali tahun 2004. Maksud kami juri lomba baca puisi se-Bali, juri lomba musikalisasi puisi se-Bali dan juri lomba cipta puisi tingkat nasional. Sita, banyak sekali prestasi yang sudah diraih Ibu Ira ya. Betul banget Kak. Luar biasa sekali. Berikutnya ada sebentar ya. Yang kedua ada Bapak Ido Bagus Gede Surya Barata SPD MAP, beri oplos di pagi hari ini. Oke, silakan Bapak Surya menempati posisi yang sudah diberikan. Bapak Surya ini lahir di Bangli 19 Desember 1979. Saat ini bekerja sebagai sekretaris Dinas Pemerintah Kabupaten Buleleng, unit kerja Disdikpora Kabupaten Buleleng. Dan prestasi yang pernah diraih beliau, juara 1 lomba, maksud kami juri lomba bercerita anak RRI Singaraja 2020. Kemudian juri lomba esai Undiksa 2021, juri lomba bercerita anak RRI Singaraja 2021, juri lomba bercerita anak RRI Singaraja 2022, Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Buleleng tahun 2020 sampai 2024 dan Ketua Komisi Bina Muda Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng 2020-2025. Beri oplos yang meriah di pagi hari ini. Sita, boleh bantu saya baca satu juri berikutnya? Boleh banget Kak. Oke, untuk juri selanjutnya ada Nyoman Tris Januartini SPD MPD. Tanggal lahir Singaraja 10 Januari 1987. Pekerjaan di RRI Singaraja. Adapun prestasi yang sudah diraih yaitu penyiar atau MD Pro 2 pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Yang kedua penyiar atau MD Pro 1 2015 sampai dengan 2020. Yang ketiga reporter pada tahun 2020 sampai dengan Juli 2023. Yang keempat ada Agustus 2023 sampai dengan sekarang sebagai Music Direction Pro 1 RRI Singaraja. Dan yang terakhir menjadi dosen bahasa Inggris T. Satya Dharma, Poltek Ganesha pada tahun 2005 sampai dengan 2010. Baik, itu tadi seluruh dewan juri yang akan bertugas menjuri seluruh peserta di kesempatan pagi hari ini. Sudah siap belum nih kira-kira Bapak Ibu sekalian? Bu Ranu sudah siap ya? Bapak Surya sudah siap ya? Ibu Tris aman? Oke deh. Saya sapa terlebih dahulu bagi para supporter ya, nanti di pohon tertib. Supporter boleh dong saya minta semangatnya pagi hari ini? Oke, bagi para adik-adik peserta lomba, mana suaranya nih adik-adiknya? Kayaknya pada Oke. belum sarapan ya Kak ya? Kalau Sita udah sarapan belum? Belum. Oh belum, oh sama ya. Oke, baik. Berikutnya Sita langsung mungkin bisa dibacakan untuk tata tertib lomba di kesempatan pagi hari ini ya Sita ya.
Oke, baik. Jadi di sini saya akan membacakan tata tertib lomba untuk lomba baca puisi. Yang pertama, peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta melakukan registrasi dan mengambil nomor urut tampil yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, apabila dalam 3 kali pemanggilan peserta yang dipanggil belum hadir, maka peserta tersebut akan tampil di urutan terakhir. Yang keempat, apabila peserta membacakan 1 buah puisi buatan sendiri atau dari sumber lain. Yang kelima, kriteria penilaian lomba adalah vokal dan intonasi, penampilan dan penghayatan saat membacakan puisi. Yang keenam, peserta dan pendukungnya diwajibkan menjaga ketenangan dan ketertiban selama lomba berlangsung. Yang ketujuh, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-8, lomba dilaksanakan tanggal 22 Oktober pukul 9 WITA bertempat di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Baik, itu tadi seluruh tata tertib perlu diulangi? Cukup? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak sabar Cita ya. Betul banget Betul, Kak. di kesempatan pagi hari ini ada 14 peserta. Jadi nanti peserta yang kami panggil satu persatu masuk lewat barat ke belakang, nanti masuknya dari belakang ya. Nanti tampilnya di tengah di sini. Baik, Sita, boleh langsung kita mulai? Dewan Juri ingin ada yang disampaikan atau langsung dapat kita mulai? Oke, baik. Untuk peserta nomor undi pertama, silakan bersiap-siap dari pintu barat. Atas nama Made Alia Febi Pramesti dari Sekolah SD Negeri 1 Banjar Tegal dengan judul puisi Semangat Baja Pemuda Bangsa. Kita beri aplaus untuk peserta pertama. Om Swastiastu. Baik, nanti sembari menunggu juga untuk peserta juri, maksud kami peserta nomor 2 nanti bisa langsung disilahkan untuk menuju posisi masuk dari pintu barat ya, supaya tidak terlalu lama menunggu. Mungkin bisa disiapkan dulu untuk peserta nomor 2 bisa duduk di sebelah barat dulu. Om Swastiastu. Semangat baja pemuda bangsa, karya Nuraini Fitri. Kini kerusuhan telah jadi ketenangan. Pembantaian telah jadi perdamaian. Hitam putih sudah berwarna-warni. Kini negeri ini telah berevolusi. Dan kini kitalah penerus mereka. Tak perlu di medan perang, hanya perlu di ranah pendidikan. Mengukir prestasi, harumkan negeri ini. Kumpulkan segudang ilmu, gunakan otakmu sebagai ruang alam pikiranmu. Perbaiki jalan pikiranmu yang buntu. Sadarkan pikiran hatimu yang kosong. Ayo satukan seluruh warna. Kokohkan yang telah satu. Jangan bilang tak bisa sebelum mencoba. Jangan lemah tak berdaya setelah jatuh. Bangkit dan bergerak. Tunjukkan
tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali peserta pertama. Semoga peserta pertama ini bisa membakar semangat peserta berikutnya Zita Betul ya. banget Kak, apalagi nuansa bajunya udah merah putih banget Kak ya. Betul, nanti biar Merah lebih putih. lengkapnya Dewan Juri yang berikan penilaian ya. Oke, betul banget Kak. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri bisa langsung dilanjutkan Sudah ke peserta siap. berikutnya. Oke. Baik. Peserta berikutnya nomor undi 2 atas nama Made Rena Natali dari Sekolah SDN 5 Kampung Baru dengan judul puisi Hai Kamu. Kita beri tepuk tangan. Om Swastiastu. Hai kamu, buah karya W.S. Rendra. Luka-luka di dalam lembaga, intayan keangkuhan kekerdilan jiwa, noda di dalam pergaulan antar manusia, duduk di dalam kemacetan angan-angan. Aku berontak dengan memandang cakrawala. Jari-jari waktu menggamitku. Aku menyimak kepada arus kali. Lagu Marga Satwa agak mereda. Indahnya ketenangan turun ke hatiku. Lepas sudah himpitan-himpitan yang mengangkau. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik langsung saja kita lanjutkan ke peserta nomor undi 3 ya Sita ya. Berikutnya atas nama Loh Putu Kalistas Leikasia Putri Damari dari Sekolah SD Triamerta Singaraja dengan judul puisi Pemuda Harapan. Kita beri aplaus. Pemuda Harapan, karya Calista. Aku adalah pemuda bangsa. Aku adalah harapan bangsa. Jika aku bisa dan bisa berlari, bisa dan bisa melukis matahari. Sing-singkan lengan baju, hentakan kaki. Bersama kita maju, bersama kita mendaki. Dalam hampara Nusantara seindah permadani. Satu kata yang aku punya, satu rasa yang aku tata. Demi Indonesia pusaka, Nusantara menyala. Wahai pemuda bangsa, wahai pemuda harapan, bersatulah, berjuanglah demi sebuah cita. Setelah kita ikrarkan sumpah pemuda, pemuda harapan, pemuda bangsa, merdeka! Ya, tadi peserta nomor undi 3. Berikutnya Sita. Oke, berikutnya peserta nomor Oke, lanjut. Berikutnya peserta nomor undi 4 atas nama Made Elda Ahang Pawitri dari SD Negeri 2 Tirtasari dengan judul puisi Gelora Jiwa Pemandu Negeri.
Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Iya. Made Elda Ahang Pawitri. Om Swastiastu. Gelora Jiwa Pemandu Negeri. Karya Imade Suisen. Ada yang tersurat di rakamu kini. Karena engkaulah penerus negeri ini. Pundakmu terisi sejuta harapan dan mimpi. Apa yang kau getarkan? Gelora dalam diri. Semangat mengabdi untuk bumi pertiwi. Bijakmu, semangatmu, dan lurus pribadimu itu dambaan kami. Tegakkan dan kibarkan panji kemuliaan. Takkan gentar bela kebenaran. Takkan puas hati walau dipuji. Takkan berhenti saat diuji. Jadilah nahkoda yang tiada takut gelombang. Seperti nyala api yang berkobar. Seperti tetes air yang sanggup menenangkan, dan seperti udara yang berhembus menyejukkan. Jiwa mudamu jangan pernah ragu. Siapkan langkahmu sebagai pemandu negerimu. Bedawe 30 September 2023. Om Santi 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 Om. Baik, itu tadi peserta nomor urut 4 dan kita juga didukung oleh sponsorship ya yang sudah mendukung perjalanannya suksesnya kegiatan hari ini. Yang pertama ada Yayasan Bali Mualaf Development. Kemudian ada Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Indosat, Ude Laris Jaya Abadi Motor, Maudeng Bagus, LPK Fuji Akademi Bali, Alfa Prima Singaraja, PT Coronet Crown. Oke, selain itu juga ada Amora Rental Fashion,
Selanjutnya ada Dewa Tapos, Lokapom Buleleng, ada Emina, Madu Nusantara, Yepa Kosmetik dan Aksesoris, dan Merta Buana Motor. Baik, di sini juga di seputaran Wantilan LPP RRI Singaraja juga ada UMKM Sita ya. Sita udah sempat ke sana belum? Belum Kak, Belum tadi ya? baru lihat aja paginya. Nanti kita barengan ya. Oke Kak. Oke, yang pertama ada Joy Fresh ya. Berikutnya ada Sekar Kuliner Kekinian. Berikutnya bagi yang suka pedes-pedes Sita, ada Seblak Just Food. Betul, bagi yang suka ngopi barangkali. Ada Kopi Bali. Betul, dan juga ada UMKM dari SMKN 1 Sukesade. Nanti boleh ya dikepoin ya jual apa aja gitu Sita ya. Betul Kak. Habis ini ya Kak, habis lombanya. Boleh. Baik, berikutnya untuk peserta nomor urut 5. Atas nama Emelda Alexia Andi Gili dari Sekolah SDN 2 Kampung Baru dengan judul puisi Hal Yang Tak Mudah. Swastiastu. Hal yang tak mudah, buah karya Abhyazara. Menjadi satu tokoh yang dipandang, beranggap semua harus sempurna, tanpa setitik kesalahan, sampai lupa kalau dirinya juga manusia, berbuat baik dari ketulusan hati. Namun tak jarang yang melihatnya salah arti. Berbuat salah karena khilaf, kecaman dan hinaan akan datang bertubi-tubi. Berat, itu kata yang paling pas untuk seorang pemimpin. Beban moral yang diemban sudah cukup berat. Belum lagi dengan beban tugasnya yang harus ditanggung. Hargailah seorang pemimpin selayaknya manusia pada umumnya. Om Santi 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 Om. Oke, selanjutnya ada peserta nomor undi 6 atas nama Ibu Tuhadi Pramana dari SD Negeri 1 Banjar Jawa dengan judul puisi Aku Pemimpin Jujur. Ulangi, Aku Pemimpin Jujur. Mr. Oris Mahi dalam karyanya Aku Pemimpin Jujur. Di panggung ini ku berdiri di tengah kalian manusia perotak tandus. Ku datang dengan sejuta amunisi memberi harapan bagi kalian yang hampir mampus. Dengan sedikit tulus ketulus agar jalanku kian jadi mulus dan menjadikan gemuk kantongku yang kurus. Aku adalah manusia bejat. Otakku penuh dengan manipulasi. Hatiku begitu angkuh. Harta dan kehormatan sudah jadi candu. Korupsi sudah jadi tradisi. Membuat nafsuku menjadi-jadi. Ku tak akan peduli siapa kau. Ku tak akan peduli semelarat apa dirimu. Siapapun akan ku tendang. Siapapun akan ku sepak. Sebab
Menyapa-nyapaku di sini adalah binatang jalang, binatang yang haus dan lapar. Aku haus. Oke, selanjutnya kita saksikan nomor undi 7 atas nama Nikade Yuni Dwi Antari dari SD Negeri 1 Banjar Bali dengan judul puisi Pemuda. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Nikade Yuni Dwi Antari dari SDN 1 Banjar Bali. Kaiden Putra Matwes dengan karyanya Pemuda. Wahai pemuda, semangat juangmu menentukan arah negara ini, menjaga keutuhan bangsa dengan penuh kesadaran. Buang egomu hanya karena pencitraan semata. Negara ini memerlukan laskar pejuang yang saling menjaga, saling bersatu untuk keutuhan kedamaian. Wahai pemuda, jangan biarkan negara ini bercerai-berai. Jagalah persatuan dan kesatuan yang menjadi pondasi kekuatan bangsa. Saling menguatkan dan mengingatkan apa tujuan awal. Tanpamu, bangsa ini akan perlahan runtuh nyaris rubuh. Wahai pemuda, bangkit dan kuatkan tekad untuk bertumbuh bersatu. Tak rela jika harus terjadi lagi penindasan. Teruslah membela bangsa ini untuk kekayaan anak cucumu. Janganlah lengah dan gegabah. Indonesia milik kita bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi peserta nomor undi 7. Bagi para bapak ibu pendukung wali mungkin masih semangat nggak di kesempatan pagi hari ini? Masih? Masih semangat nggak ini? Oke, kita cek semangat dulu Sita mungkin ya. Boleh Kak. Hai. Halo. Hai hai. Oke, masih semangat ternyata Sita ya. Bagi yang mungkin agak lesu-lesu boleh keliling tapi nanti di waktu kita istirahat boleh beli-beli ya. Benar. Baik, langsung kita lanjutkan ke peserta nomor undi 8 atas nama Putu Eka Chandra Dewi dari sekolah SDN 1 Bakti Sraga dengan judul puisi Pemuda Cahaya Masa Depan. Pemuda Cahaya Masa Depan. Karya Khairil Anwar. Hampir 100 tahun silam engkau dilahirkan. Walau telah tiada, namun
namamu tetap harum. Berkat semua basuh peluhmu. Jasa-jasamu masih tetap tertanam kuat dalam benakku. Engkau satukan banyak pulau dalam satu wadah. Engkau tetapkan warna suci dan berani sebagai bendera kita. Dan bahasa yang mempersatukan bangsa ini. Engkau kobarkan api semangat perjuangan. Dari 10 pemuda dapat merubah dunia. Pemuda itu cahaya dan api yang menyala. Pemuda itu pelopor pembawa cahaya masa depan. Penggerak bangsa Indonesia ini. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, menjunjung tinggi satu bahasa. Bahasa pemersatu kita. Bahasa nasional Indonesia. Indonesia berjaya. Di alam kemerdekaan ini, dalam mengisi cita-cita dan masa depan. Sebagai semangat generasi yang cerdas. Sebagai penerus bangsa. Lewat pundak pemuda-pemudi yang mencerdaskan kehidupan bangsa demi cita-cita masa depan. Oke, selanjutnya kita panggil nomor urut 9 atas nama Kade Risa Ayu Atyayani dari SD Negeri 3 Banjar Jawa dengan judul puisi Jiwa Muda. Jiwa Muda. Karya Kade Risa Ayu Adiat Nyani. Setetes demi setetes keringatmu mengalir. Darah juang terus membara, membangkitkan semangat jiwa mudamu. Masa depan jangan hanya dipikirkan, jangan hanya dirancang, jangan berhenti ketika terjatuh, jangan menangis ketika terluka. Jalani apa yang sudah semestinya.
Wahai pemimpin masa depan, dunia bersinar karena tetesan keringat dan semangatmu. Dunia berkembang karena tekadmu yang kuat. Meski jiwa dan raga kau korbankan, jangan gentar, goyah dan menyerah. Demi masa depan bangsa dan negaramu. Baik, itu tadi peserta nomor undi 9. Dan Sita, acara kita di kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung ya, live streaming dari YouTube RRI Singaraja. Betul. Iya, bagi para Bapak Ibu wali, mungkin ada guru juga bisa di subscribe ya RRI Singaraja. Juga bagi para pendukung juga mungkin bisa di komen di live chatnya. Nanti bisa kita sapa dari sana Sita ya. Oke, atau mungkin bisa di-share. Jadi kan teman-temannya pada libur nih di Iya, rumah, betul. jadi biar bisa nonton dan support dari rumah. Betul sekali. Sita, peserta berikutnya. Oke, peserta berikutnya nomor undi 10 atas nama Marfilia Devani Naramesa dari SD Negeri 3 Bungkulan dengan judul puisi Untukmu Pemimpin Masa Depan. Marflinia Devani Naramesa. Dalam karyanya Untukmu Pemimpin Masa Depan. Di zaman ini kami berjuang dengan kekuatan jiwa dan semangat membara agar tak tergilas zaman, tak kalah, tak lemah oleh tantangan. Wahai pemimpin masa depan, rapatkan barisan perjuangan. Berhentilah mencela, mulailah bermakna. Sebab di bahu ada tanggung jawab katulistiwa. Wahai pemimpin masa depan, camkanlah. Dunia akan terus bersinar dengan semangatmu. Dunia akan terus tersenyum dengan cinta kasihmu. Meski kadang tak terakui, tapi kita tetap punya andil untuk negeri ini. Wahai pemimpin masa depan, kinilah giliran kita. Mampu bermakna, berjuang untuk bangsa, terus bersatu meraih tujuan, merangkul dunia dalam genggaman. Oke, selanjutnya nomor undi 11 atas nama Made Pramudaya Damayanti Soekarta dari SD Negeri 1 Paket Agung dengan judul puisi Semangat Baja Pemuda Bangsa. Semangat baja pemuda bangsa. Karya Nur Aini Fitri.
kerusuhan telah jadi ketenangan. Pembantaian telah jadi perdamaian. Hitam putih sudah berwarna-warni. Kini negeri ini telah berevolusi. Dan kini kitalah penerus mereka. Tak perlu di medan perang, hanya perlu di ranah pendidikan. Mengukir prestasi, harumkan negeri ini. Kumpulkan segudang ilmu. Gunakan otakmu sebagai ruang alam pikiranmu. Perbaiki jalan pikiranmu yang buntu. Sadarkan pikiran dan hatimu yang kosong. Ayo, satukan seluruh warna. Kokohkan yang telah satu. Jangan bilang tak bisa sebelum mencoba. Jangan lemah tak berdaya setelah jatuh. Bangkit dan bergerak. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Baik, silakan Sita. Oke, selanjutnya nomor urut 12 atas nama Jenny Adriani Putri Budiarta dari SD Negeri 1 Banyuning dengan judul puisi Pejuang Muda. Pejuang Muda. Buah karya Jenny. Medan perang tak sirna. Bambu runcing sudah tiada. Suara meriam bisu tak bersuara. Pesan maju mundur tak dirasa. Darahku mendidih dengar lagumu. Jariku mengepal dengar namamu. Dadaku membusung dengar nafasmu. Lenganku tersingsing dengar warnamu. Medan perang tak sirna. Pantang menyerah dalam arena
bersatu pemuda Indonesia merajut Bhinneka Tunggal Ika. Oh Tuhanku, jagalah pemudaku dari barang haram yang merayu. Guna semangat pemudaku bersuara merdu. Teruslah melangkah, jika terjatuh bangkitlah. Tak pasrah walau lelah, hadapi penjajah tanpa wajah. Medan perang tak sirna. Baik, itu tadi peserta nomor undi 12. Bapak Ibu semuanya masih semangat nggak ini? Masih? Masih? Waduh, cek sound dulu Kak. Cek sound lagi ya, boleh, boleh. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Baik, berikutnya langsung sudah siap kayaknya di belakang ngintip-ngintip ini. Nomor undi 13 atas nama Ketut Arya Putra Mahutama dari SDN 4 Banyuasri dengan judul puisi Generasi Muda. Nadia Nur Afifah dalam karyanya Generasi Muda. Kamilah generasi muda, di pundak kami masa depan bangsa. Kami pikul tanpa mengeluh, walau tubuh bermandikan peluh. Tongkat estafet di tangan kamu, penerus kemerdekaan bangsa ini. Para pahlawan mengamanahi tonggak kemerdekaan harus tetap berdiri. Putra-putri dari pelosok negeri bersama dalam satu mimpi, bertekad kuat di dalam hati, bersatu padu membangun negeri. Kami bersatu dan berkarya, mengukir prestasi di mata dunia, mengerahkan seluruh jiwa raga demi mengharumkan Indonesia. Kini generasi muda telah bangkit menghadapi dunia dengan berani sebagai harapan negeri ini untuk Indonesia yang lebih baik. Adrenalin terpacu liar, darah muda bergejolak, semangat membara di dalam dada. Tangan terkepal di udara. Jika kau generasi muda, ayo wujudkan cita-cita
bangsa. Oke, itu dia penampilan dari nomor urut 13, selanjutnya nomor urut 14. Ini yang terakhir ya Kak ya. Ya, Atas nama Kadek Meidina Saniscika dari SD Negeri 3 Sukasada dengan judul puisi Narasi untuk Pemimpin Muda Indonesia. Cek, cek. Om Swastiastu. Narasi untuk pemimpin muda Indonesia. Karya Edrida Pulungan. Gelap jelang fajar yang berpijar terang. Saat embun meninggalkan dedaunan. Dalam hiruk pikuk subuh yang mengejar senja. Engkau diam dalam zikir dan pikir. Mengeja, menghitung, membaca sebuah narasi bangsa. Apakah engkau akan sampai di sana? Menuju jejak-jejak perjalanan keabadian bernama kesetiaan dalam kedikdayaan bangsa. Wahai pemimpin muda bangsa, hari ini engkau harus lunasi janjimu. Engkau adalah pemimpin muda yang terlahir dari rahim keberanian, kesetiaan, pengorbanan dan harapan. Ayo bangkitkan narasi Indonesia dari denyut nadi dan darahmu. Narasi tentang kesetiaan, cinta, dan baktimu pada negeri. Menuju Indonesia abadi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, itu tadi Sita seluruh peserta ya, finalis yang sudah tampil di kesempatan pagi hari ini. Ada 14 peserta semuanya sudah tampil ya Sita ya. Semua keren-keren banget ya Kak ya. Bagus-bagus banget lagi. Betul. Dan kali ini karena semuanya sudah tampil, Sita saatnya Dewan Juri untuk sidang supaya semakin bingung ya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu Dewan Juri silahkan menuju ke tempat yang sudah dipersiapkan untuk perhitungan nilai. Baik, Sita, sembari kita menunggu Dewan Juri ya untuk perhitungan nilai sidang paripurna. Oke, bagi para hadirin di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja di kesempatan pagi ini masih pagi apa sudah siang Sita? Jam berapa nih Kak? Jam berapa ya? Sebentar, Jam berapa saya nih cek ya? dulu. Soalnya jamnya ini cuma pajangan Sita. Alah. Hampir jam 10 Sita. Berarti ini masih Oke, tergolong masih pagi. Kak ya, masih Ya. pagi. Baik, sembari menunggu Dewan Juri untuk bersidang, Bapak Ibu hadirin dan juga adik-adik sekalian, kita sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa kita nikmati bersama, kita tonton bersama. Di hadapan kita sudah ada layar besar. Kita ikuti sajian yang sudah tim panitia persiapkan untuk kita semua. Selamat menyaksikan.
you down. Nobody ever loved me like he does. Oh, he does. Yes, he does. And if somebody loved me like Raja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja. Teman terbang kamu. Selamat datang di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah ke sana-sana, di sini aja. Oke. Bagus, bagus. Mantap. Briefingnya lancar tadi ya. Lancar. Kita kenalan dulu, ada aku Desi Aldiana. Dan aku Fajar Permana Putra. Dan pastinya kita hari ini akan nemenin teman-teman semuanya di Sana Sini Podcast. Jadi Sana Sini Podcast ini apa sebenarnya, Jar? Ini adalah salah satu project juga untuk meramaikan Festival Pelajar Nusantara. Yes, jadi Festival Pelajar Nusantara ini memang sekarang sedang berlangsung di RRI seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan? Ini kita udah ke tahun kedua. Tahun kedua, Ya. benar. Jadi tahun kemarin itu udah pelaksanaan yang pertama dan sukses Betul. banget. Akhirnya bikin lagi tahun ini. Betul, kalau sekarang lihat di media sosial banyak banget pelajar-pelajar di seluruh Indonesia yang ikutan lomba-lomba yang ada di RRI-nya kota masing-masing. Betul sekali ya. Dan hari ini kita nggak cuma berdua doang, karena kalau kita berdua doang juga ngapain ya. Betul. Kita mau ngomong apa juga kita nggak ngerti. Jadi, Apalagi nanti kita bakal ngebahas tentang yang seru-seru nih. Apaan maksudnya. tuh yang seru? Pancasila. Pancasila, Ini coba. nggak tahu nih penonton pada hafal Pancasila nggak nih? Yes, kita mau tes dulu ya teman-teman. Ini kan kalau dari alma maternya Ya. dari kampus-kampus bergengsi di Indonesia Betul. ya. Kita mau tes Pancasila. Pada hafal atau enggak? Lu juga kayaknya nggak hafal deh, Jan. Hafal. Coba, Iya. Pancasila. Pancasila, 1. 2. 3. 4. 5. Bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau Pasti bisa, sering upacara dulu. iya sering, ya. betul. Kalau bisa nggak cuma sekedar hafal doang Desi ya, tapi juga benar. harus diimplementasikan di Benar. kehidupan sehari-hari. Betul sekali, makanya kita mau ngundang narasumber kita yang keren-keren banget. Kita mau ngobrolin soal Pancasila Betul. ya. Pertama kita mau undang ada penyanyi nih. Iya. Dia adalah salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat ternama di Indonesia ya. Pokoknya lagunya sempat viral juga waktu itu. Gimana lagunya, Jar? Gitu. Nggak enak suara gue ya. Suara lo ya. Yaudah kita panggil langsung, ini dia Danar Widianto. Silakan. Silakan. Silakan Danar. Yang petinju. Selain ada Danar, kita juga akan ada perwakilan dari pelajar berprestasi di Desi. Yes, kita akan undang, ini dia Kanza Hanif Abasi dari SMA 28 Jakarta. Gue seneng banget, tamunya cowok-cowok berasa paling cantik di sini. Aduh, Ya kan padahal- nggak mungkin Danar cantik, nggak mungkin Iya, dong. tapi penonton banyak yang lebih cantik loh. Oh iya nggak apa-apa, yang penting kan tamunya nggak ada yang cantik selain gue. ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin Pancasila sama Danar Widianto sama Kanza Hanif. Panggilannya siapa? Hanif. Hanif. Hanif, Mau oke. dipanggil sayang nggak? Aduh. Mungkin Masih Danar ada. mau ya? Oke, ngomongin soal Pancasila nih Danar.
hafal Pancasila nggak? Apa? Hafal. Umur berapa waktu itu hafal Pancasila? Kan SD kita udah mulai upacara ya? Ya SD lah berarti. Tahun berapa tuh SD SD-nya? apa ya? Waduh, tahun berapa ya? Saya lulus SD tuh 2015. Oh, Dulu bohong yakin? banget, serius? Jangan bohong. Iya. Masa lulus SD 2015? Saya lulus SMP 2018 soalnya. Serius? Iya. Lu lahir tahun berapa sih? 2003. Oh 2000. 2003, berarti sekarang umur 20. 20? Iya. Kayak 19 ya? Enggak, dia lahir 2003 ya. 2003 lo kayaknya udah kuliah aja. Tua banget ya. Aduh, tapi menurut Danar anak muda tuh perlu gak sih hafal Pancasila gitu? Kenapa kalau iya? Perlu. Soalnya ya emang harus dihafalin dan dipahami sih. Karena disuruh sama guru aja enggak? Enggak dong. Tapi emang harus dari kecil udah dipupuk sih. Oke. Oh, oke. Berarti kan lu sekolah itu tahun 2000-an ya? Itu waktu di sekolah itu emang ada pelajaran untuk hafal Pancasila atau gimana tuh? Enggak, tapi iya di upacara kan ada. Di upacara ada? Pancasila gitu. Oke. Jadi Ditanya. mau nggak mau ya hafal ya. Iya, Karena setiap hari Senin kan biasanya dibacain tuh. Kayak jingle kan, udah kayak jingle. Kalau ngomong-ngomong penyanyi gitu, Iya, ujung-ujungnya jingle betul. ya. Tapi pekerjaan kan sekarang musisi ya. Heeh. Kalau menurut Danar sendiri sebagai seorang musisi, ada nggak sih dari Pancasila dari sila 1 sampai 5 yang kayaknya berhubungan banget sama pola pikirnya Danar sebagai seorang musisi? Ada nggak? Ada. Sila berapa? Berapa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Apa kan. hubungannya? Iya musisi harus punya Tuhan juga kan. Oh iya benar. Iya. Benar. Bener gak musisi harus punya Tuhan? Bener, Iya bener bener, ya. bener. Iya bener. Gak cuma musisi itu Pak, gue juga. Penyiar harus Iya. punya Tuhan juga. Iya, Makanya. nah maksudnya kalau dari lagu-lagu kamu nih Danar, ada nggak sih yang mungkin yang niatannya juga mungkin ada beberapa poin yang sama artinya gitu sama dari Pancasila gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Di lagu mana tuh? Dulu. Oh iya benar-benar. Karena kan lagu dulu kan tentang bullying, Bullying, ya. bullying. Semua orang tuh sebenarnya sama, Sama, di iya. mata hukum Indonesia Iya, benar. gitu. Tapi lu waktu bikin lagu dulu emang nginget juga gak sih kayak, ini kayaknya cocok nih sama Pancasila sila kelima gitu. Enggak, atau lebih ke inget masa-masa lalu aja sebenarnya. Wah kayaknya emang gitu sih. Iya, makanya bagus dikait-kaitin aja gitu ya. Iya. Kayak wih, ini Pancasila banget ya. Iya. Tapi ada nggak kepikiran gitu one day misalnya kan lo sekarang udah terkenal sebagai penyanyi, pencipta lagu Amin. gitu. Ada nggak kepikiran nanti suatu hari bikin lagu yang bener-bener tuh Pancasila. temanya Pancasila gitu, tentang nasionalisme? Belum tahu sih. Belum tahu. Soalnya saya emang temanya aku kebanyakan tentang kehidupan atau romansa juga gitu. Heeh. Galau-galau gitu. Iya. Kebetulan romansa juga kehidupan. Iya betul. Iya. Tapi kalau Danar sendiri ngelihat misalnya dari berkehidupan dari sama musisi gitu ya. Maksudnya musisi sekarang tuh gimana melihat, maksudnya lu melihat musisi sekarang tuh tentang Pancasila tuh mereka ya masih aware nggak sih tentang Pancasila? Masih lah harusnya. Harusnya masih ya. Harusnya masih, iya. Iya, karena kita tinggal di Indonesia, Betul. mau nggak Betul. mau memang based on Pancasila gitu. Tapi lu bisa Betul. nggak sih sebagai sesama anak muda nih, baru 20 kan umurnya ya, ngasih insight juga ke anak muda supaya bisa mengaplikasikan lah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan Pancasila ya. Misalnya apa? Misalnya ada orang nyapu jalanan tuh. Jangan buang sampah kalau lagi jalan atau lagi ngerokok gitu ya, kita jangan buang sampah di depannya dong. Oh, Gitu. Oke. Maksudnya jangan jadi sekalian gitu. Iya, Pak sekalian Pak. Kan rada. Kalau gitu harusnya ada orang lagi nyapu, sini Pak saya aja yang nyapu gitu. Bantuin. Iya, bantuin boleh. Atau mau enggak langsung ke tongnya aja gitu. Iya, Jangan betul, di depan betul. orang sapunya gitu ya. Orang sapunya ketong. Enggak, sampahnya Danar. Sampahnya langsung Gimana sih lu? Iya. Gitu. Jadi itu. Terus apa lagi ya hal-hal yang mungkin yang sering Danar lihat kayaknya nih orang Indonesia itu masih belum bisa mengimplementasikan Pancasila gitu. Masih banyak ketidakadilan, apalagi di sekolah-sekolah ya. Oke. Iya nggak? Iya. Iya. Apa coba ketidakadilan? Bisa aja lemparnya. Dia lemparnya langsung nih, gimana sih? Ketidakadilan di sekolah ya. SPP. SPP kan nggak ada. Nggak ada berarti. Swasta kalau swasta? Kalau Swasta swasta, iya. ada. Kalau di SMA sendiri sih sebenarnya ketidakadilan tuh mungkin kalau misalkan ada yang punya orang dalam ya istilahnya. KKN ya.
Ya, ada keperlakuan khusus kepada salah satu pihak itu biasanya ada di sekolah masih ada. Oh gitu. Kayak anak kesayangan guru. Oh iya. Sering cari muka itu nggak adil banget kan, kayak anak yang sering ke gurunya dia anak istimewakan lah sama gurunya kayak gitu. Itu Masih kalau ada. boleh tahu siapa tuh kalau di sekolah? Jangan ditanyain dong. Aduh. Emang di industri musik di Iya, ada entertainment nggak gak kayak ada gitu? yang perlakuan-perlakuan kayak gitu, Nar? Kalau itu bahaya. Nggak boleh disebutin ya. Kalau itu berbahaya. Iya, tapi maksudnya Danar juga maksudnya nanya ke Hanif juga berarti emang ternyata ada Iya, juga, masih ada walaupun benar. iya mungkin nggak banyak gitu ya. Iya. Tapi kalau ke Hanif sendiri sebagai seorang pelajar gitu ya, kalau lu pasti namanya anak sekolah upacara tiap Senin hafal dong Pancasila. Kalau menurut lu dihafal aja tuh cukup nggak? Enggak, tentunya Pancasila itu sebagai dasar negara kita itu tidak cukup hanya untuk dihafal. Pancasila itu adalah sebuah dasar negara yang kita jadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pedoman bagi kita sebagai Indonesia dalam berkehidupan. Oleh karena itu, Pancasila itu nggak boleh dihafal doang, harus dipahami. Setiap slide kita harus uraikan kembali apa sih maksud dari setiap slide-slide-nya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Buat Hanif, Lu mau maju jadi capres ya? Kelihatan yang masih sekolah sama yang enggak gitu. tapi ada nggak sih kegiatan di sekolah gitu yang kayaknya tuh menggambarkan tentang Pancasila juga gitu? Pasti ada, semua yang apalagi di sekolah aku, kami tuh selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila. Apalagi yang pertama itu takwa kepada Tuhan. Oke. Kita selalu diajarkan untuk selalu beribadah, untuk selalu, biasakan pagi nih sebelum mulai sekolah itu di sekolah negeri kita selalu tadarus dulu. Tadarus pembiasaan pagi. Yang muslim tadarus, yang non muslim menyesuaikan. Iya. Jadi kami pertama kali sebelum mulai belajar harus diajarkan terlebih dahulu nih, untuk kita harus ingat kepada Tuhan terlebih dahulu untuk doa. Lalu lanjut untuk sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Di sini kita semua selalu diajarkan untuk saling bantu-membantu. Kita di dalam kurikulum Merdeka nih, kita kan dibuat kelompok-kelompok dan kita diajarkan untuk bisa bekerja sama satu sama lainnya. Untuk yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kami semua tentu belajar PPKN di sekolah. PPKN itu sebagai bentuk kami dalam mengabdi kepada negara dan belajar untuk bisa mempersatukan Indonesia. Ingat gak PPKN apa kepanjangannya? Dia lagi bengong ditanya lagi. Pendidikan. Aduh, Pancasila. Pancasila, P-nya apa lagi satu lagi? P-nya 3 kali kan? P-nya 2. Dua doang. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Dan kewarganegaraan. Bener ya? Wah, saya lupa. Bener ya? Danar Bener ya? gue lagi. Gue juga nggak tahu. Gue juga salah gitu kan. Lupa. Aduh, terus. terus yang keempat, kalau kerakyatan itu kalau di OSIS sendiri, aku kan sebagai ketua OSIS sekolah juga. Jadi kami semua tuh selalu menjunjung musyawarah untuk mufakat. Apapun itu keputusannya kita musyawarah, kita ambil keputusan terbanyak. Untuk keadilan sosial, tentunya di dalam kita berorganisasi itu aku sebagai ketua harus bisa bersikap adil kepada semua anggotanya. Aku melihat mereka semua itu sebagai sama, satu kesatuan MPK OSIS SMA 28 Jakarta. Jadi kebetulan Hanif juga ketua OSIS di Ketua sekolahnya OSIS, ya. gitu Jadi punya ya. andil juga untuk ngerangkul teman-temannya gitu. Bener. Tapi kalau namanya anak muda ya, pasti Iya. kan pengennya lebih bebas. Kayak gue gak mau diatur-atur nih, gue masih muda nih. Ya nggak? Dulu gitu gak? Iya sih. Iya kan? Nah kalau lagi ngerasa pengen bebas gitu, sementara kan Pancasila nih ada aturannya dong. Maksudnya lo harus ngikutin, harus mengimplementasikan si Pancasila. Terus ada nggak kayak menurut lo tuh berat nih kayaknya gue harus sesuai sama Pancasila gitu. Gue pengen bebas aja sebagai anak muda. Sebenarnya Pancasila itu kan nilai-nilai digali dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Para pendiri negara itu mereka merumuskan Pancasila sesuai dengan memang kebiasaan kita sehari-hari. Dan Pancasila itu adalah bersikap ideologi yang terbuka, jadi mengikuti perkembangan zaman. Meskipun sekarang anak muda itu suka untuk berperilaku bebas, namun dengan Pancasila yang bersikap dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tentunya nilai-nilai itu tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi nggak mungkin itu namanya perilaku bebas sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Mungkin ada, namun sejatinya Pancasila itu nilai-nilai udah mengakar di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kan zaman digitalisasi juga gitu ya. Iya. Terus kalau kamu ngelihat sendiri gitu Pancasila sama digital ada hubungan nggak? Misalnya sekarang banyak anak SMA yang bikin konten-konten kan di media sosial gitu. Tentunya dengan adanya era globalisasi sekarang, itu bisa menjadi sebuah peluang, namun juga bisa ditantangkan untuk Pancasila itu sendiri. Peluang kenapa? Karena kan ada Pancasila, kita bisa nih memediasikan, mempromosikan tentang nilai Pancasila. Bisa dengan lebih mudah bagi kita untuk memerluaskan nilai-nilai ataupun butir-butir Pancasila yang ada di sela-sela Pancasila.
Untuk tantangan, tentunya akan tantangan karena dengan mudahnya akses informasi dari luar bisa mengganggu nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dan itulah tugas kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai dari Pancasila. Gak salah nih jadi ketua OSIS ya. Iya. Keren loh. Udah berapa periode jadi ketua OSIS? Gak bisa. Kebetulan dari SD udah. Oh dari SD? Iya. Dari SD udah jadi ketua OSIS? Udah dari SD. Itu enggak ini, enggak berhenti dulu gitu. Ada. Lanjut terus itu. Tiap jenjang Itu satu periode Oh kebetulan. iya betul. Enggak maksudnya di Dari SD, di Dari SD SD. ketua OSIS, Iya. terus SMP ketua OSIS SMP, juga. iya. Sekarang SMA ketua OSIS juga. Alhamdulillah. Wih. Dan sekolah dulu jadi apa? Saya pernah jadi OSIS juga. Pernah jadi OSIS. pengurus OSIS. Waktu itu ya pengurus tapi di bidang keorganisasian. Waktu kelas 10 itu di kebudayaan. Terus koordinator kebudayaan, terus di kelas 11-nya koordinator keorganisasian. Susah banget ngomongnya. Mau niru dia lah gitu kan. Ternyata susah ya. Susah. Emang bagusnya karena nyanyi aja nih. Iya. Genre saya yang slow-slow gitu, ballad gitu ya. Iya. Ini kan tinggal kasih beat kan. Dikasih motor. Iklan malah. Ya gimana kalau Danar nyanyi ya? Ya. Boleh. Oke. Nyanyi ya. Ya udah kita dengerin Danar Widianto. Ini dia. Panjang jalan ini ku berharap tinggi, jengkal demi jengkal ku coba nikmati hayalan yang datang menghampiri sesaat ku coba untuk hilangkan harap. Baik, Bapak, Ibu sekalian dan juga seluruh peserta ya, sembari kita menyaksikan podcast dan itu masih nyanyi-nyanyi sisa-sita ya. Jadi kali ini kita ada door prize. Siapa yang mau door prize? Siapa yang mau door prize ini? Boleh angkat tangan. Semuanya mau nggak door prize? Mau katanya. Sita mau juga? Mau Kak? Mau. Oke, baik. Jadi kita untuk yang pertama kali ini ada 6 door prize. Kira-kira siapa yang mau maju dulu? Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? 50-50, kita ngapain kira-kira maju? Baru 1, siapa lagi yang mau maju? 2, Waduh, kita cari pesertanya aja ya 6. Kak ya. 3, 4, 5, 6. Oke, stop. Dari adik bisa duduk dulu karena 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, boleh. 6. Oke. Oke, sisanya nanti ya kita gantian dulu. Kita yang pertama sesinya 6 orang dulu ya. Oke, baik. Oke, ini bisa dicopot mungkin Copot ya. aja Kak ya. Sebentar. Halo adek. Siapa namanya? Cika. Cika. Oke, Cika dari jam berapa ke sini tadi? Tadi dari jam 7. Jam 7. Sudah mandi belum? Sudah. Sama siapa ke sini? Sama Bu Guru. Bu gurunya mana? Halo Ibu Guru. Ibu siapa namanya? Bu Widiasari. Ibu Wilyasari. Sayang nggak sama ibunya? Saya. Oh, sayang katanya. Oke. Ada mau door prize? Oke. Kakak kasih satu pertanyaan ya. Susah. Tapi jangan Oke, yang jangan susah. yang susah katanya Kak. Siapa nama kakak? Kak Adi. Oke, diganti pertanyaannya. Sekarang tanggal berapa sih? Tahu nggak? 22 Oktober 2023. Yeay, betul. Tanggal 22 Oktober 2023. Kakak silakan dikasih. Oh, sekalian. Oke. Sita ada pertanyaan? Ada. Ada. Yang berikutnya dengan adik siapa? Arya. Arya. Dari jam berapa ke sini? Jam 8.34. Pasti udah sarapan ya? Sarapan. Udah. Oke, Sita ada pertanyaan? Nama kakak siapa? Kakak yang mana? Kakak yang ini. Oh, yang ini katanya, yang ini. Kakak siapa?
Kasita. Kak Sita, bener nggak? Bener. Bener nggak ibu-ibu? Bener, oke, Oke Kak, dapat nanti. tapi pertanyaannya bukan itu Kak. Oh, bukan itu. itu. Apa? Oke, jadi kan kegiatan FPN ini kerja sama nih sama Forkom. Tahu nggak apa kepanjangan Forkom? Gak tahu kak. Oke, nggak tahu ya. Yang Tahu lebih nggak? gampang aja Oh sih, yang Kak. gampang aja. Oh, Oke, oh. kita jawab dulu ya Kak pertanyaannya ya. Silakan. Jadi Forkom itu kepanjangan dari Forum Komunikasi OSIS. Oke, udah. Forum Komunikasi OSIS. Ya, dapat Sista, dapat. Oke. Berikutnya siapa namanya? Calista. Kalista. Sama siapa ke sini? Sama mama. Mamanya mana? Mama. Mana? Baju biru tua. Mamanya angkat tangan dong. Oh itu, kirain sendiri ke sini. Siapa? Kalista. Oke, pertanyaannya buat Kalista. Apa kepanjangan dari RRI? Apa ya? Apa ya? Apa? Radio. Apa? Radio Republik Indonesia. Betul? Betul. Oke, dapat. Berikutnya siapa namanya? Imelda. Imelda sama siapa ke sini? Sama Bu Guru. Ibu guru. Yang mana ibu gurunya Imelda? Oh, ibu guru siapa namanya? Bu Ketut. Ibu Ketut guru apa? Wali kelas. Oh, wali kelas. Ibunya galak nggak? Enggak. Yang benar ibu, galak nggak bu? Oke. Oke, ada pertanyaan dari Sita? Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Betul? Iya betul, berarti Pancasilanya pinter, PPKN-nya pinter ya? Lumayan. 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 Harus pede. Oke, Sita tolong. Oke. Baik, berikutnya nomor undi 7, siapa namanya ini? Yuni. Yuni, pasti ulang tahunnya bulan September ya? Salah. Oh, salah. Bulan Juni Kak. Yuni sama siapa kesini? Sama guru sama orang tuanya. Oh ada orang tuanya juga. Mana nih orang tuanya Yuni? Ada mama ternyata. Ada pertanyaan lagi Sita? Apa ya? Apa ya? Apa kepanjangan dari FPN? Ayo apa? Apa? FPN apa? Di sini ada. Bisa, Ayo tuh, bisa ada nengok tipis-tipis kedengeran. Bisa nengok Ada yang ke kasih sebelah kisi-kisi. Kiri ya, bisa nengok ke sebelah kiri. Festival Pelajar Nusantara. Oke. Betul? Oke, betul. Yang terakhir nomor undi 12. Siapa ini nomor undi 12 ya? Namanya siapa Adek? Jenny. Jenny. Nah, tadi September salah. Jenny, kira-kira pasti Januari ya? Bukan. Apa? Mei. Oh, Mei. Oke, buat Jenny, ada Kak Sita? Apa bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Betul. Jenny sama siapa kesini? Sama orang tua dan bu kepala sekolah. Yang mana? Yang itu. Ibu kepala sekolahnya mana? Waduh, diantar ibu kepala sekolah ya. Ibu kepala sekolahnya baik nggak? Baik. Suka ngukum adek nggak? Enggak. Enggak, beneran? Saya nggak sama ibunya? Coba ungkapin. Hah? Diungkapin. Sayangnya diungkapin ke ibu gurunya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, semuanya sudah dapat menjawab dan juga dapat door prize. Silahkan kakak panitia dibagikan. Kita beri tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kita foto dulu ya. Oke, silahkan kembali. Masih ada yang mau door prize? Masih? 6 orang lagi Kak ya? Iya, boleh. Oke, 6 orang lagi maju ke depan. Siapa? Ayo, siapa cepat dia dapat? Satu. Ayo. Dua. Tiga. Ayo mungkin bapak ibunya yang mengantar Bapak ibunya bisa barangkali juga. nggak apa-apa boleh.
Ayo lagi 3. Ayo lagi 3. Ayo Bapak Ibu. Kalau enggak Kak Ira saja Sita boleh enggak? Enggak dong Kak. Enggak boleh. Aduh, siapa dong ini? Ayo lagi 3. Ayo lagi 3. Ada yang mau? Boleh? Boleh Bapak Ibu pembinanya boleh? Oke, 4 lagi 2. Oke deh kalau gitu nanti ya yang 2 ya. Oke, 4 aja ya Kak ya. Betul. Kakak panitia karena waktu juga ya, mungkin boleh dah langsung aja dapat hadiahnya. Oke. Oke, di foto dulu. Mungkin bisa agak merapat adik-adik. Oke. 1, 2. Silakan, terima kasih. Oke. Baik, Sita, karena Dewan Juri sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Iya, sembari itu juga kita masih menunggu satu lomba berikutnya, yaitu lomba video kreatif. Nanti juga akan bergabung juga di tengah-tengah kita. Jadi untuk pengumuman nanti sekalian ya jadi satu. Oke, baik, bagi peserta lomba video kreatif mungkin ada yang sudah hadir di Wantilan siang hari ini? Sudah? Belum? Berarti masih di atas ya mungkin ya? Baik, karena dopres kita masih banyak, Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga, bagi yang belum dapat kebagian doorpress ini Sita, kita cari orang lagi Sita. Iya. Lagi berapa Kak? Boleh tanpa pertanyaan, lagi 5 boleh. Siapa yang mau berikutnya? Yang sudah. Yang langsung maju. Oke, udah ada yang satu sudah. orang. Jangan lagi maju ya. Ibu nih 1. Oke, tadi kan anak-anaknya Kak ya, sekarang bapak ibunya. 3. 4. Satu lagi? 5 dapat juga. Oke, mungkin sambil nunggu kita tanya-tanya tipis-tipis ya Sita ya. Boleh Kak. Ibu dengan ibu siapa Ibu? Ibu Sucining. Ibu Sucining. Ini kesini tadi nganter siapa Ibu? Nganter anaknya. Yang mana anaknya? yang imut-imut itu ya. Kelas berapa Ibu? Kelas 4. Kelas 4. Oke, Ibu dari mana asalnya? Dari Sangket. Oke, dari Sangket. Betul ya, dapat hadiah. Udah betul. Bapak, iya dengan Bapak siapa? Sanjaya. Bapak Sanjaya. Dari mana Bapak Sanjaya? Asli Banjar Tegal. Banjar Tegal. Kesini yang mana anaknya ini? Anaknya Kalista. Oh Kalista. Ini lagi makan sosis. Kok beli sendiri sosisnya? Dari Banjar? Tinggal di Anturan. Tinggal di Anturan. Betul, dapat. Ya. Ibu dengan ibu siapa? Bu Ketut. Ibu Ketut. Ibu Ketut yang mana ini? Dibawa anaknya? Oh, Yuni ya. Yang ulang tahunnya September tadi? Oh, bukan. Juli. Ibu dari mana asalnya? Dari Banjarbaru. Banjarbali. Kesini naik apa Bu? Diantar sama bapak. Oh, tapi udah sarapan Bu ya? Betul. Kebetulan saya juga belum loh Bu. Nanti barengan ya? Boleh. Iya, karena belum sarapan sama-sama saya. Jadi udah dapat hadiah nanti. Kakak, ini kakak aja panggilnya ya. Kakak siapa? Kak Ernita. Kak Ernita. Kesini nganter siapa? Nganter siswanya. Oh, berarti ibu guru ini? Dapat kampus mengajar terus nganter siswanya. Oh, yang mana siswanya? Itu Elda yang nomor 4. Elda. Wih, nomor 4 cantik sekali. Kakaknya dari mana? Dari Banjar. Wih, dari Banjar. Jam berapa kesini? Jam 7.30. 7.30. Oh, lumayan ya. Macet nggak? Ya, tadi lumayan macet di daerah sana tuh ada kegiatan muslim gitu. Apa? Musim? Muslim. Oh, muslim. Kegiatan keagamaan. Oke, betul, dapat hadiah. Ibu yang terakhir dengan ibu siapa? Sri. Ibu Sri, dari mana ibu? Sri. Sri, dekat sini saja. Oke, dengan siapa kesini ibu Sri? Dengan anaknya sama cucunya. Cucunya, yang mana cucunya? Ini cucunya, itu anaknya. Oke, kok kayak enggak akrab? Oh gitu, satu angkatan. Ibu Sri dari? Banyuasri. Dari Banyuasri. Kesini naik apa Bu Sri? Naik Honda. Naik Honda. Ibu Sri bisa tebak nggak? Saya asalnya dari mana? Tebak aja Bu. Banyuning. Betul. Udah, terima kasih.
Oke, silahkan langsung dibagikan. Tapi foto dulu ya. Iya, door prize-nya belanja. Sita nanti kita boleh cari waktu kedua, Sita. Kenapa Kak? Kita boleh cari waktu berdua nanti ya. Ngapain Kak? Belanja ikut. Oh belanja. Terima kasih. Silahkan terima kembali kasih. Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bagi peserta lomba video kreatif apakah sudah turun? Belum. Oke. Oh udah, ada yang udah tuh Kak, tadi ada yang. Sudah, boleh angkat tangan, mohon maaf. Boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 4. Baru 4, berarti. Oke. Baik, berikutnya masih ada door prize. Door prize kita banyak sekali di kesempatan siang hari ini. Ada yang mau lagi? Yang mau, angkat tangannya. Langsung maju ya Bu ya. Bu, langsung maju aja Bu. Ayo Iya, langsung silakan. maju, wis. Silakan. 1. Berapa Kak? 3 1, orang ya? 2, 2, 3, Oke. 3 ya? 3, aduh 3, Oke. mohon maaf Ibu ya. Lain kesempatan. Tapi untuk yang kali ini ada pertanyaannya ya Kak ya? Iya, sekarang ada pertanyaannya ini. Ada pertanyaannya. Baik, sebentar. Untuk pertanyaan kali ini mungkin saya mau minta salah satu, siapa yang hadir dari di sini ya? Ada Bapak Kepsta, kira-kira mungkin ada di sini? Atau Ibu Ketua Panitia? Ibu Ketua Panitia di sini? Ibu silakan ke sini Bu. Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Musliadi. Pak Musliadi, asalnya dari mana Pak? Dari Sulawesi. Wih, dari Sulawesi, luar biasa. Ke sini dengan siapa ini? Sama Kalista, kampus mengajar juga. Oh, kampus mengajar juga. Hai Kalista. Oke, Ibu Ketua Panitia, mungkin nanti pertanyaannya dari Ibu Ketua Panitia ya. Silakan Ibu, kasih pertanyaan. Ayo. Apa ya? Yang gampang-gampang aja katanya sudah request. Boleh. Baik, pertanyaan dari saya. Bapak Ibu ikut ke sini nganter anaknya ya, anak-anak ikut kegiatan lomba. Dalam rangka acara apa namanya? Festival Pelajar Nusantara. Sudah dibaca duluan ya. Jadi kita ini ada festival pelajaran, udah lanjut ke ibunya. Tadi dengarkan kita ini kerjasama dengan Forkom. Itu adik-adik Forkom itu kira-kira ibu tahu enggak dari mana? Adik-adik Forkom. Ya, ulangin Bu pertanyaan. Festival pelajar ini RRI bekerjasama dengan Forkom. Ibu kira-kira tahu enggak adik-adik Forkom ini berasal dari mana? Belum tahu ya. Adik-adik Forkom ini adalah perkumpulan dari adik-adik mahasiswa SMA SMK se-Kabupaten Buleleng. Ya enggak apa-apa. Lanjut. Saya semua nih. Ya. Kira-kira tadi Ibu udah dari tadi kan di sini Bu ya. Nah, pasti udah dengerin nih. Tadi MC nyebutin dalam rangka EPN ini kita juga didukung dengan beberapa sponsor. Sebutin 3 aja. Sponsornya siapa? Apa ya? Mungkin bisa dari sini ya. Sebenarnya masih bisa sih. Nyuri-nyuri mungkin ya. IM3, Alfa Prima, Laris Jaya Abadi Motor. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dapat hadiah. Dapat apa itu ya? Aduh, penasaran Ada yang sekali jaket sih. kayak. Dibukanya boleh nanti di rumah ya. Tapi sekarang difoto dulu. Baik, karena seluruh dopres kita sudah tidak tersisa, sudah habis. Berikutnya saya umumkan bagi seluruh peserta lomba puisi tingkat SD dan juga lomba video kreatif untuk segera merapat ke Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Karena untuk pengumuman sidang penentuan pemenang akan segera dilaksanakan pada siang hari ini. Sembari menunggu mungkin bisa dilanjutkan untuk kita bersama-sama masih menyaksikan podcast yang masih ada di depan kita. Selamat menyaksikan. Mau belajar membaca sejarah bangsa. Kalau kita tidak tahu sejarah bangsanya,
maka kita akhirnya menjadi buta sejarah. Maka apa yang terjadi? Kita tidak mengenal siapa yang melahirkan bangsa kita, siapa yang memproklamasikan. Maka kita jangan sampai lupa pada jas merah. Oke. Jangan lupakan sejarah bangsa. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Romo dan juga untuk Hanif ya, yang sudah hadir di podcast Sana Sini Teman Pro 2 ya. Yes, habis ini jangan kemana-mana karena kita masih akan seru-seruan bareng Yes. ya. Jadi tetap di Sana Sini Podcast. Gak usah ke sana-sana. Di sini aja. Ku kau mati, ku kawinan, ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri. Ku tak sempurna, ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Ku takkan mati. Karena apa? Dulu engkau dan ku semua maumu, walau ku ringkih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena seluruh dewan juri dari kedua lomba yang dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini sudah semuanya berkumpul. Sudah berkumpul di Wanti Laksana Budaya RPP RRI Singaraja di kesempatan siang hari ini. Untuk itu kami langsung persilahkan untuk dewan juri dari lomba video kreatif untuk bisa menyampaikan juaranya. Ya, baik. Lomba dewan juri lomba baca puisi, silahkan untuk maju ke depan untuk menyampaikan pemenang lomba di kesempatan siang hari ini. Cek, baik terima kasih kepada pembawa acara. Sebenarnya saya minta tolong Pak Bagus ini untuk ngomong karena saya lagi serak ya Bapak Ibu mohon maaf. Jadi saya kalau ada hilang-hilang suara mohon maaf nih Pak Bagus baru datang. Oke, sini Pak Bagus bisa ke depan. Baik, Ya, Pak Bagus sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada pembina. Sudah berhasil membina putra-putrinya dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk pembina ya. Tetapi ya
lumayan berat untuk kami sebenarnya karena banyak ini bagus-bagus semua gitu. Dengan terpaksa kami harus menonton ulang lalu mendengarkan kesalahan jadinya. Bukan mendengarkan apa yang bagus lagi karena semuanya bagus-bagus. Jadi kami pilih kesalahannya atau kekurangannya di mana. Jadi Bapak Ibu Pembina, kami yakin Bapak Ibu Pembina memiliki pengalaman yang sangat banyak ya tentang membaca puisi. Tetapi yang perlu dipahami kadang-kadang setiap peserta didik itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, saya beri contoh ya. Misalnya ada guru yang sering banget ketika membina peserta didiknya itu juara terus misalnya. Tapi kadang-kadang di suatu ketika peserta didiknya yang belum bisa nih memahami apa yang diajarkan oleh pembinanya. Jadinya mereka masih belum bisa menjadi juara misalnya. Nah itu mohon nanti yang ngamuk itu biasanya pembina Bapak Ibu. Orang tua pembina itu yang ngamuk gitu. Mereka kadang-kadang kalau sudah membina atau anak sendiri itu kadang kan selalu biasanya ini anak saya yang paling bagus biasanya gitu ya. Nah mudah-mudahan saat ini Bapak Ibu bisa melihat secara objektif bahwa ada beberapa bagian yang kami tekankan. Yang pertama, adik-adik juga tolong ya diperhatikan ya sayang ya. Kalian sudah bagus-bagus semua punya ciri khas membaca puisi. Tetapi kadang-kadang adik-adik ada yang belum paham isi puisinya gitu. Menggebu-gebu terus, nggak tahu nih isinya apa gitu kan. Ketika terus perhatikan juga jeda dari bait 1 ke bait 2. Ya, jangan selalu disambung begitu. Kadang-kadang ada juga part yang namanya pressing, ada namanya jeda intonasi, itu penting ya. Jadi kalau bait 1, bait 2 intonasinya sama, nah itu mohon nanti belajar. Tapi kadang-kadang adik-adik saat latihan udah bagus, nah di sini berbeda intonasinya tiba-tiba. Nah itu juga bisa jadi ya. Oleh karena itu lihat juga bahwa ini adalah membaca puisi. Jangan sampai kalian gak baca sama sekali gitu. Kayak sudah hafal banget tapi ini dilupain. Ini adalah membaca puisi, jangan salah ya. Berikutnya adalah ada lagi yang mungkin dari segi ya kecepatan ya dan keutuhan puisi. Ada yang bagus sekali baca puisi tapi ternyata tidak utuh membacanya. Artinya ada kata yang kurang, ada kata yang dilebihkan. Nah itu menjadi poin penting juga bagi kami Dewan Juri. Oke dari Pak Surya mungkin. Pak Bagus silahkan. Baik, terima kasih. Selamat kepada adik-adik semua, sudah bagus-bagus. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan juga mungkin kepada Bapak Ibu guru pembina agar nantinya bisa menyesuaikan pemilihan puisi yang tepat untuk siswanya. Karena tadi sudah disampaikan karakter siswa kadang memiliki karakter khusus sehingga bagaimana kita mencoba memilihkan puisi yang sesuai. Kemudian juga intonasi dan artikulasi itu sangat kami perhatikan pula. Ada anak-anak tadi pas akhirnya itu dia kalimat atau kata yang disebutkan itu tidak jelas. Kebetulan saja Dewan Juri pegang teks jadi tahu apa yang dibaca. Tetapi ketika dibawa penghayatan kemudian emosional itu menjadi kabur. Nah ini perlu diperhatikan juga. Jadi Dewan Juri melihat hal-hal seperti itu tadi. Kemudian juga penggalan-penggalan kata seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kadek bahwa ada pemahaman di sini sehingga jadi pemenggalan katanya tepat. Gitu. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Ini maksudnya apa? Oh ternyata bersambung di bawahnya seperti itu atau bersambung di sampingnya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Tetapi secara teknis kita sudah melihat semuanya bagus. Dan perlu ditingkatkan untuk ke depan dan tetap semangat bagi adik-adik yang sudah ikut berlomba kali ini dan yang jadi juara jangan jumawa, yang belum dapat juara tetap berupaya untuk berprestasi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Ya baik, langsung diumumkan Pak sepertinya. Ya Pak, ya, Ibu terus yang umumkan atau gimana? Ya silakan. Baik. Kita langsung saja ke pengumuman pemenang lomba baca puisi kali ini ya. Keputusan Dewan Juri nomor
01/Kep.DW/FPN RRI Singaraja _2023 tanggal 22 Oktober 2023 tentang penetapan juara lomba baca puisi rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara FPN LPP RRI Singaraja tahun 2023. Juara pertama dengan nilai 271 dengan nomor tampil 10 Marflia Devani Naramesak. Juara kedua dengan nilai 264 yaitu dengan nomor peserta 9 atas nama Kadek Risa Ayu Adiatnyani. Dan juara ketiga dengan nilai 254 dengan nomor tampil 4 atas nama Made Elda Ahang Pratiwi. Dewan Juri Lomba Baca Puisi rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara FPN LPP RRI Singaraja tahun 2023. Ketua Dr. Kadek Wirahyuni SPD MPD CPPS CMC. Anggota Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP dan Nyoman Tris Januartini SPD MPD. Selamat kepada para pemenang. Baik, itu tadi ketiga pemenang, mungkin bisa diambil foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu Dewan Juri. Ya, silakan teman-teman panitia untuk melakukan sesi foto. Ya, dan juga sembari kami sampaikan pengumuman bagi para pemenang yang sudah menang 1, 2, 3 di lomba baca puisi. Nanti untuk penyerahan hadiah ya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023. Informasinya nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh panitia. Dan untuk juara 1 nanti akan dibacakan ulang untuk penampilan kembali pada tanggal 25. Dan bagi seluruh peserta lomba puisi disilahkan nanti sebelum pulang. Terima kasih Bu. Sebelum pulang seluruh peserta lomba baca puisi agar mengambil piagam atau sertifikat yang ada di meja registrasi. Baik, selanjutnya berikutnya. Terima kasih Ketua Dewan Juri dan juga anggota Dewan Juri Lomba Membaca Puisi. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian untuk Dewan Juri kita. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang sudah mendapatkan juara 1, 2, 3 di kesempatan kali ini. Bagi yang belum berkesempatan mendapat juara, nanti bisa dicoba di lain kesempatan berikutnya. Baik, selanjutnya untuk pengumuman juara lomba video kreatif akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri dan juga anggota Dewan Juri. Bagi Ketua Dewan Juri dan juga anggota Dewan Juri lomba video kreatif, silakan untuk ke atas panggung. Cek. Yuk langsung. Dah? Oke. Oke, selamat siang. Untuk seluruh tim lomba video kreatif sudah ada di Wantilan. Mungkin bisa dipenuhin kursi di depan kali ya, biar gak di sini kosong gitu. Cie. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya untuk panitia yang sudah membantu kelancaran dari prosesi lomba video kreatif serangkaian FPN ya. Dan juga kami ucapkan selamat untuk Bapak Ibu Pembina dan seluruh tim lomba video kreatif. Gokil ya, ini videonya di luar ekspektasi kita.
Kita pikir paling ya make HP gitu ya, ternyata ada yang sampai make drone, ada yang dia pengambilan footage-nya sedetail itu gitu ya, dan ini di luar ekspektasi kami sebagai Dewan Juri. Ada beberapa hal yang mungkin riskan ya dalam video gitu, yang membuat kami jadi ini padahal bagus nih, lagi dikit banget gitu. Karena ketika sudah menonton video, mata dan telinga kita itu harus benar-benar sinkron ya. Jadi ada yang videonya bagus, tapi pengambilan footage-nya salah. Ada footage-nya yang benar, potongan videonya yang benar, narasinya yang salah. Jadi misalnya ketika menampilkan videonya itu tentang tradisi, adat, budaya yang diangkat, narasinya malah soal biografi. Terus ada juga yang dia poinnya adalah nari Bali, tari Bali, tapi footage atau video yang diambil justru tidak full dari penarinya, malah diambil dari angle bawah, justru ngagemnya nggak kelihatan, lenggoknya nggak kelihatan gitu. Jadi sayang, narasinya masuk, video visualnya yang nggak kena. Terus ada juga soal originalitas ya, ini bukan berarti kita mengambil originalitas tapi memang tanpa background gitu. Maksudnya tidak mengambil sama sekali. Tetap diambil, cuman dipilih mana yang tidak copyright. Itu. Karena selama kita cek videonya kemarin yang masuk di Google Drive, ada beberapa persen yang kena plagiat. Misalnya ngambil suling, ngambil kidong ginade, itu ada. Ada juga yang ngambil tembang Bali, itu pasti kena copyright. Tapi sudah dicantumkan di kredit scene terakhir, jadi nggak apa-apa. Terus yang paling jadi pertimbangan kami di atas adalah ketika misalnya teman-teman mengambil footage yang ingin menonjolkan nilai pesannya, nilai-nilai budaya Nusantara, bukan nilai-nilai penekun atau seorang seniman Nusantara, gitu. Jadi ada yang ngambil tari, justru yang disorot adalah yang menjelaskan tari, bukan tarinya yang ditekankan, itu. Jadi dari keseluruhan video dari kami itu luar biasa ya, karena rasanya untuk standar anak-anak yang membuat video ya, anak-anak sekolah ya, ini udah out of the box, udah keluar dari ekspektasi kami gitu. Ada yang menggunakan banyak-banyak footage yang top tier. Oke, itu saja dari kami selaku Dewan Juri, kita langsung pukul rata. Dinku ada? Enggak, udah. Kita langsung pembacaan juara. Duk-duk. Baik, terima kasih. Nah, ini pastinya sebelum baca keputusan Dewan Juri, sekali lagi dipastikan semua peserta hadir ya di Wantilan ini. Keputusan Dewan Juri nomor 2, garing cap titik DW, garing FPN strip RRI titik SGR garing 2023 tentang penetapan juara lomba video kreatif Nusantara rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara FPN LPP RRI Singaraja tahun 2023. Juara 3 dengan perolehan nilai 208. Nomor tampil 8. Iya, bingung yang mana nomor 8. Nomor 8 peserta DKV Vinci ya, SMK TI Bali Global. Luar biasa. Silakan mengambil posisi. Oke, juara 2 dengan perolehan nilai 241. Nomor peserta 9. Iya. Lemes-lemes banget ya tepuk tangannya. Nanti juara 1 harus kuat nih tepuk tangannya nih. Ya. Oke. Juara 1. Perolehan nilai 247. Nomor peserta, aduh tegang banget nih. 7.
Iya. Nomor peserta 7 dari Kala Production, SMA Negeri Bali Mandara. Silakan. Udah? Ada lagi? Harapan 1, harapan 2? Oh enggak ada ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya sudah mau mendaftar dan mau berkompetisi di RRI Singaraja. Mereka lah 3 besarnya. Mungkin sebelum kami turun ada yang mau disampaikan oleh Kak Niko? Tidak? Ya? Silakan. Atau Abdi lagi kurang ada? Ada. Sebenarnya saya juga ada ya sebelum Kak Abdi. Tadi juga ada beberapa video ya yang menurut saya harus ditegaskan. Jadi ada beberapa footage atau potongan gambar itu yang cukup monoton. Jadi monoton dari awal sampai akhir scene cuman ada subjeknya doang gitu yang memaparkan sesuatu hal. Mungkin next project bisa divariasikan lagi agar tidak monoton menontonnya. Termasuk juga bahasan soal tadi ada saking originalnya apa yang dikatakan Abdi juga tanpa background. Dan parahnya lagi suara motor masuk, suara warga masuk. Nah itu tolong dikondisikan supaya tidak sampai bocor ya. Ada juga yang mengambil cermin, tiba-tiba cermin terlihat yang ingin diambil gambar tapi gambar cuma setengah, tidak full, jadi kurang estetik. Juga diperhatikan bagaimana cermin harus diambil, dibersihkan dulu karena kan cermin yang diambil kebetulan tadi saya lihat di videonya masih belum sesuai lah ya dengan kualitas video yang seharusnya. Itu saja kayaknya. Ada Abdi tambahan lagi? Oke, ngingetin soal hasil TM kemarin ya. Jadi semua video itu bakal dipotong, dicari yang best partnya, dicari best clipnya bakal kita unggah lagi di akun RRI Pro 2 Singaraja. Kemudian untuk full videonya kita akan ambil untuk di YouTube RRI Singaraja. Termasuk nanti video adik-adik yang kena copyright. Nanti soal copyright biar kami yang ngurus claimernya. Ya itu aja. Baik, saya serahkan ke MC, silakan. Baik, itu tadi seluruh juara di kesempatan siang hari ini untuk lomba video kreatif. Mungkin bisa diambil dokumentasi dulu bagi teman-teman panitia, silakan. Oke, untuk sekedar informasi, jadi untuk juara 1, 2, dan 3 bisa mengambil hadiah di puncak perayaan FPN ini pada tanggal 25 dan untuk juara 1 akan ditampilkan di tanggal 25 saat puncak. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu hadirin yang mungkin masih di sini, adik-adik siswa SMK juga, mohon nanti juga bisa datang ya Sita ya, tanggal 25 di pagelaran atau puncak acara tanggal 25 bertempat di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja pukul 8.30. Baik, kita beri aplaus untuk pemenang lomba video kreatif Festival Pelajar Nusantara 2023. Ya, kami ucapkan selamat tentunya bagi para juara lomba video kreatif. Bagi yang belum berkesempatan mendapatkan juara di kesempatan kali ini bisa dicoba lain kesempatan. Baik, terima kasih untuk Ketua Dewan Juri Lomba Video Kreatif dan juga anggota Dewan Juri Lomba Video Kreatif. Bagi seluruh peserta lomba video kreatif sebelum pulang bisa dimohon untuk ambil piagam terlebih dahulu di meja registrasi. Ya, iya silahkan. Terima kasih. Dan Sita, acara ini tentunya berlangsung dengan lancar berkat juga dukungan sponsor yang sudah mendukung kita dari awal dan juga sampai nanti puncak acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Bali Mu'alaf Development, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Indosat, UD Laris Jaya Abadi Motor, Maudeng Bagus, LPK Fuji Akademi Bali, Alfa Prima Singaraja, PT Coronet Crown. Oke, selain itu juga ada Amora Rental Fashion, ada Dewata Pos, Lokapom Buleleng, ada Emina, Madu Nusantara, Yepa Kosmetik dan Aksesoris, dan Merta Buana Motor. Dan juga ada UMKM yang sudah memeriahkan acara ini. Yang pertama ada Joy Fresh, kemudian juga ada Sekar Kuliner Kekinian, ada Seblak Just Food, kemudian ada Kopi Bali dan juga UMKM dari SMKN 1 Sukesade. Dan juga untuk bagi para hadirin sekalian yang masih menyaksikan dan mendengarkan acara di siang hari ini, untuk besok juga masih
ada serangkaian lomba lagi yang dilaksanakan, serangkaian Festival Pelajar Nusantara. Jadi bisa datang kembali ke Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja di waktu dan juga tempat yang sama. Baik, Sita, karena seluruh rangkaian kegiatan kita di kesempatan siang hari ini sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Maka dari itu sampai di sini kita ya, perjumpaan kita di kesempatan lomba kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah datang dan juga mendukung penuh kegiatan Festival Pelajar Nusantara di tanggal 22 Oktober 2023. Sita, ada tambahan? Nggak ada Kak, udah. Kalau ada salah dan juga hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Dan acara kami tutup dengan selamat siang. Terima kasih.